Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasanya kurang kenceng. Apa kabar? Luar biasa. Amin ya, luar biasa. Terima kasih untuk tim pujian dan penyembahan. Ya, jadi bulan ini biasanya saya minggu kedua tapi diundur seminggu karena kebetulan kemarin Jumat saya ikut Pak Jameson dan Ci Elis dan rombongan ke Surabaya sana melayani dan kok hilang ya, oke. Dan sekarang ada di tempat ini ya Bapak Ibu, kami bersuka cita 10 orang atau 11 orang kemarin ya kok 10 ya, kami bersuka cita melayani Bapak Yahwi, dan di sana banyak jiwa yang haus. Jadi saya sapa netizen yang masih belum bergabung di dalam persekutuan KPI Alefto di Surabaya, bisa bergabung ya di Hotel Surabaya Suites lupa namanya ya. Oke, karena itu sudah 3 bulan berjalan dan akan terus berjalan dan terus akan diberkati Bapak Yahwi. Amin. Ya, oke. Pagi hari ini kita akan mulai dengan judul yang baru dan tidak mungkin selesai hari ini, akan berseri ya, yaitu musik parenting. Bapak Ibu bisa bayangkan enggak kalau sejak manusia diciptakan dari awal Tuhan tidak menciptakan musik, tidak menciptakan tarian. Kira-kira dunia ini jadi apa? Enggak apa-apa, interaktif, yang keras. Apa tadi? Sepi. Terus apa lagi? Hampa terus. Yuk, enggak apa-apa. Enggak ada jawaban salah loh. Apalagi? Damai ada enggak kira-kira? Enggak ada damai. Kalau enggak ada damai, kacau enggak? Terus apa lagi? Kalau kacau berarti kerusuhan bisa di mana-mana. Orang benar-benar tidak terkendali. Binatang buas saja lebih jinak mungkin. Kalau manusia tanpa pujian, tanpa penyembahan, tanpa tari-tarian, tanpa sorak-sorai bagi nama Tuhan, alat musik ini enggak ada semua, sound system mungkin juga enggak ada. Bisa bayangkan enggak? Bapak Ibu datang, terus Pak Gembalanya di gereja manapun berdiri langsung, kan bingung ya, apalagi nggak ada kedamaian, mungkin khotbahnya juga wah nggak karu-karuan. Kenapa begitu Bapak Ibu? Sudah pernah dijelaskan oleh Pak Gembala tentang law of vibration? Sudah pernah? Ya dijawab, sudah pernah Bapak Ibu yang keren? Sudah, masih ingat nggak? Kalau enggak, tolong dibuka YouTube-nya lagi, karena banyak sekali sudah disinggung, dan itu sangat penting. Vibrasi itu penting, karena tidak ada vibrasi, tidak ada kehidupan. Dan musik dengan vibrasi ini hubungannya 100-100, bukan 11-12 lagi, tapi sama ya, karena musik juga dari vibrasi. Tidak ada vibrasi, tidak ada cahaya. Tidak ada cahaya, tidak ada kehidupan. Pernah dijelaskan di mimbar ini juga, waktu spermatozoid membuahi ovum, langsung ada apa? Cahaya. Jadi permulaan dari manusia di kandungan ibu, pertama kali yang timbul adalah cahaya. Jadi berkat banget kita ini ya, karena itu ada vibrasi. Ada vibrasi berarti ada energi. Energi berarti ada kehidupan dan sebagainya. Itu urutannya Bapak Ibu. Ya, kita harus pinter Bapak Ibu. Kenapa pinter? Supaya jangan dibelok-belokkan oleh si jahat. Ya, jadi tadi kita mempersembahkan pujian dan penyembahan karena kita bersyukur hidup kita satu mengenal nama Tuhan dan tidak main-main, nama Tuhan yang benar, bukan yang ngawur-ngawuran. Ya, saya pun berubah jauh sejak ngerti nama Tuhan yang benar.
kedalaman untuk mengerti Tuhan itu jauh lebih dalam daripada nama yang dulu. Karena nama ini mau kemana aja semua masuk. Nama yang dulu enggak ternyata. Ya, sehingga masih banyak tanda tanya, masih tanda bingung. Dengan nama Yahweh, Besem Yeshua Masya, Wiruah Kodes, apapun akan klop, karena apapun adalah ciptaannya. Jadi tidak mungkin miss, ya. Semua akan klop karena ciptaannya. Misalnya siapa? Budoke misalnya masak A gitu ya. Nah, karena itu resepnya dari Budoke ya seumur hidup akan hafal. Kalau resepnya Cime B gitu ya akan hafal karena ciptaannya dia gitu. Ya, jadi ini kalau ciptaannya Tuhan ya pasti akan klop. Gitu. Ya. Bu Kasur dulu ciptakan banyak lagu ya, anak-anak ya hafal banget dia. Paling hafal karena ciptaannya beliau. Ya. Oke, kita akan menonton beberapa potongan video. Silahkan Mulmet. Kita tunggu sebentar. Tadi di folder September 2025 ada folder lagi musik parenting, di dalamnya tadi ada beberapa potongan video, kita nonton sebentar. Ya, sambil nunggu ya. Jadi Tuhan pun dengan pujian kita hatinya akan bergetar kalau kita benar-benar menyembahnya dengan tulen, dengan tulus. Satu pesan Bapak Ibu, banyak orang kaya, wah gajinya miliaran, ngasih kolekte 10 juta diamplopi masuk kotak, rasanya udah gede. Oke. Kita nonton sedikit ya. Ini adalah dua dosen profesor dari Belanda, dari Amsterdam, yang mempersembahkan permainannya di Kota Lama Semarang. Perhatikan ekspresinya ya. Video berikutnya bisa di-setel, teruskan aja. Oh sorry, ini kalau dengan QuickTime bisa sebetulnya ya, agak gini ya Bapak Ibu ya. Ini di Gereja Blenduk, mungkin kalau ada yang pernah ke Semarang di Kota Lama, soundnya bisa dikencengin dikit nggak? Nah itu Gereja Blenduk. Ini yang kanan ini namanya Mr. Johnny, itu
dulu punya orkestra besar dan sering main di hadapan Ratu Belanda.
Cukup ya. Ya, di balik ini ada ceritanya Bapak Ibu ya. Jadi kota dari saya tinggal Semarang itu kita baru garap kota lama dan itu belum pernah punya orkestra sepanjang sejarah. Kami bertekad ingin punya orkestra. Nah, tekad yang kuat itu bisa menghasilkan sesuatu. Ya, itu ini anak-anak amatiran dari sekolah musik, bukan yang pinter-pinter dari mahasiswa atau apa, bukan. Tadinya mainnya ya salah-salah, 5 bulan dilatih si Belanda tadi, jadinya kan lumayan gitu. Ya, walaupun masih banyak viol dan hanya selonya saja, belum ada bass, belum ada trio, belum ada macam-macam. Karena ini baru awal, nyarinya anak-anak juga susah banget. Ya, nah waktu tampil publik itu ngerti karena di-announce bahwa para menir dan mufro Belanda ini semua ngajari kita datang dengan kocek sendiri, tidak mau dibayar waktu dan sebagainya. Bahkan yang pelatihnya tadi yang pakai baju biru, Mr. Joni, itu sampai sewa rumah 5 bulan di Semarang, bayar sendiri semua. Ya, mereka lihat keinginan kami utarakan, kita pengen gini. Mereka tersentuh, mereka datang, sampai 2 profesor pun datang, semua pakai kocek sendiri Bapak Ibu. Itu hanya bagi kota lama. Kalau bagi Yahweh, kalau mereka percaya Yahweh kayak apa? Saya tidak bisa bayangkan. Tapi saya bersyukur salah satu dari orang Belanda itu sudah saya tuntun untuk mau mengenal Yahweh. Tepuk tangan buat Bapak Yahweh. 1,5 bulan di Semarang, hatinya kosong. Akhirnya ngerti. Sebetulnya waktu itu mau saya bawa untuk ibadah di sini, tapi mendadak paru-parunya flek ya, jadi saya bawa ke rumah sakit. Akhirnya sempat ibadah di Ambarawa. Ya, jadi ibadah Bapak Yahweh seperti apa orang Belanda satu ini jadi ngerti. Saya berharap yang lain juga akan mengenal Bapak Yahweh. Ya, pokoknya mulut saya tidak bisa berhenti ngomong tentang Bapak Yahweh karena saya merasa hidup saya sudah diselamatkan dan balasannya apa ya? Tadi kalau orang kaya nyelipkan 10 juta, 15 juta, bangganya minta ampun. Kita anak-anak Bapak Yahweh, ngamplopnya apa Bapak Ibu? Tahu nggak? Bukan hanya duit, hidup kita, waktu kita amplopi, kita sendiri diamplopi, masuk ke persembahan untuk Bapak Yahweh. Mau? Diri kita diamplopi sebagai persembahan yang hidup
Kalau cuma uang toh hasilnya 1 miliar, nyumbang apa 100 juta pun masih 900 juta. Tapi kalau hidupnya seluruhnya ya sudah kena semuanya, ya. Nah, terus banyak yang tanya kepada saya, Pak Peter, orang-orang Londo ini kok mau-maunya sampai berkorban seperti itu, kenapa toh? Motivasi mereka apa? Kok sampai mau berkorban? Mungkin Bapak Ibu pun ya tanya ya, Pak Andre dalam hati tanya enggak? Kok mau-maunya gitu ya, setelah tahu behind the scene, kok sampai mau seperti itu? Dari Belanda datang jauh-jauh loh, sewa rumah ya di sini, sampai orang Londo kan senang sepeda, sampai tak pinjemi sepeda, tak pinjemi kulkas biar mereka seneng, tak jajak ke biar betah ya, karena mereka sudah mengorbankan hidupnya loh. Jadi hidupnya mereka diamplopi untuk Kota Lama Semarang loh. Saya pun belajar dari mereka, kalah saya terus terang. Nah, banyak publik yang tanya, karena ngerti kalau saya panitia dari awal, saya terus dengan setia latihan demi latihan, antar jemput dan sebagainya, saya bergerak juga di situ. Saya melayani juga sesuai dengan Yeremia 29 ayat 7. Waktu itu Pak Lukas juga doa bersama ya Pak ya, waktu ada hura-hura di sini, sedikit kerusuhan, dasarnya Yeremia 29 ayat 7, mencintai kota di mana kita tanda kutip dibuang Yahweh, dan berdoa bagi kota itu untuk kesejahteraan kota itu. Nah, sama, saya juga harus mensejahterakan Semarang. Kebetulan ada bantuan-bantuan yang hebat internasional seperti itu, dan publik tanya, Pak Peter, mereka motivasinya apa? Saya jawab, Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk pertanyaan yang bagus. Cuman saya mohon maaf, mohon ampun sekali, karena pertanyaan Bapak Ibu itu ada kelirunya. Kelirunya di mana? Seharusnya kita bertanya pada diri sendiri, kenapa kita nggak punya motivasi? Mudeng Bapak Ibu. Sementara orang yang dari jauh bilan-bilani untuk Kota Semarang bisa punya orkestra, kita nggak punya motivasi. Bagaimana dengan kehidupan kita untuk Bapak Yahweh? Yang belum punya motivasi, minta sama Roh Kudus dikasih inspirasi untuk punya motivasi. Jadi hidupmu, ya kita diselamatkan sih diselamatkan, tapi kalau punya karya yang kita persembahkan kan jauh lebih enak gitu loh. Misalnya saya orang anak, saya bisa apa gitu, yang saya dulu setiap Selasa nganter mami saya terapi protein sel di Magelang, saya aja udah seneng mempersembahkan sesuatu gitu ya, udah seneng. Nah, itu motivasi ya bagi saya, mungkin menuntut, tapi buat saya dituntun anaknya itu seneng, karena ibu mana yang paling sakit hati Bapak Ibu? Kalau anak kandungnya ngonek-ngonek ke ibu, itu paling sakit hati. Yang ibu-ibu bener setuju? Angkat tangan. Yang nggak angkat tangan berarti mau diunek-unek. Ya, sakit hati loh. Sudah dirawat, sudah dilahirkan. Nah, sama Bapak Yahweh itu rahim kita dari Bapak Yahweh. Kalau dipuji seneng, kalau kita nggak mengenal kira-kira Bapak Yahweh seperti apa, sedihnya gitu loh. Nah, setelah mengenal, jangan hanya mengenal, korbankan diri kita, hidup kita untuk Bapak Yahweh, kemampuan apapun lah. Dan kemampuan itu bisa meningkat loh Bapak Ibu. Jangan ngomong aku sudah tua, aku sudah gini, enggak apa-apa. Bisanya segini, tambah sedikit, lama-lama nanjak, kita ya seneng kok. Kami saya di terapi dulu tuh kalau turun dari, kita kan kalau ke Magelang naiknya Innova agak tinggi gitu ya, turunnya tuh pelan-pelan. Setelah disuntik beberapa kali, saya turun dari mobil mau buka imami, loh kok sudah brojol, sorry, merosot maksudnya, loh kok sudah turun sendiri, loh. Jadi terapinya berhasil. Ya, waktu sebelum terapi keberapa itu kita makan DS murni, penglihatannya tuh 1 meter aja kue sopo gitu, nggak ngerti ya. Nah, makan DS murni kira-kira 3 meter gitu, ada kerupuk yang panjang-panjang. Aku jikok ke kerupuk kayak gloomy, kok iso delok gitu.
kok bisa lihat? Mami sendiri juga tercengang, kaget. Oh, berarti terapinya manjur. Ya, jadi terapi protein sel itu ternyata berguna. Ya, mami saya umur 90 tahun waktu pandemik itu obat habis sampai Singapura habis, jadi matanya nggak ketulungan. Nah, kita berharap Bapak Yahwi bekerja melalui terapi ini tiap Selasa terus, genjot terus. Ya, jadi inilah namanya musik itu sampai menggetarkan antar benua loh Bapak Ibu. Ya, tadi kita diajak Pak Andri dan tim untuk menggetarkan hati Bapak. Jadi kalau disuruh ke kanan berapa kali tadi? 4 kali, ke kiri 4 kali. Jangan cuma itu, apalagi kalau otaknya jembling gandul. Ya walaupun saya pun ya termasuk gendut sebetulnya, ya sudah paksa aja gini, enggak masalah ya. Lama-lama kan yo lebih sehat ya Pak Andri ya. Sedikit gerak ya, yang mager-mager jadi lebih sehat gitu. Itu baru efek kecil-kecilan Bapak Ibu ya. Oke, slide berikutnya. Ya, dalam paparan khotbah saya ini ada poin-poin ya, yaitu satu ayat-ayat Alkitab tentang musik, kedua musik itu alam semesta dan energi, ketiga vibrasi nada dan suara, keempat harmonisasi, kelima sensasi, keenam jenis alat musik, manfaat musik, juga ada perusakan musik, kesembilan pendidikan musik. Selanjutnya, nah kita mulai dari ayat-ayat ya. Nah, di Tehillim 150 ayat 6 kita baca bareng ya Bapak Ibu ya. 3, 2, 1. Tehillim 69 ayat 34, 2, 3. Dan yang tenda. Berikutnya, bacanya yang kenceng ya Bapak Ibu, karena kalau kenceng nanti lewat ke telinga Bapak Ibu tertanam di memori. Beda, pasti beda. Saya kalau baca di rumah Alkitab juga bersuara supaya saya juga dengar, dapatnya double. Jangan cuma batin dapatnya seperempat, tapi kalau bersuara dapatnya double, karena saya dengar lagi kayak dikhotbahi diri saya sendiri gitu ya, dengan bersuara. 3, 2, 1. Wahyu 15 ayat 13. Dan berkat dan hormat dan amin enggak Bapak Ibu? Di rumah direnungkan lagi, potongan kalimat dari potongan kalimat direnungkan, pasti dapat kol HL. Amin. Pasti dapat pencerahan lebih lagi. Itu yang namanya kalau di sekolah dulu belajar bahasa Inggris reading comprehension. Jadi bacaan itu kira-kira segini, tapi kalau direnungkan bacaannya bisa melar sampai kemana-mana. Merenungkan Alkitab sesuai Tehillim 1 ayat 1, 2, 3 ya seperti itu, dibaca kenceng, dipikirkan, diasosiasikan, diimajinasikan, nanti mekrok sak momoy, melar, akan berkembang banyak sekali. Tapi itu sesuai dengan yang Roh Kudus berikan kepada kita, tiap orang bisa beda. Selanjutnya, nah ini ada banyak. Masih mau dibaca apa dibaca di rumah? Walaupun saya tahu nggak ada yang membaca. Baca di rumah ya. Kalau mau di foto juga boleh, atau di YouTube kan juga ada ya. Masih panjang sekali sebetulnya, banyak sekali ayat tentang ya. Memang kebanyakan dari Tehillim. Tapi kalau kita renungkan satu persatu, dahsyat Bapak Ibu. Jangan cuma dibaca tok, baca tok, direnungkan. Ko Jameson pernah khotbah Devarim ya,
Artinya firman itu diulang-ulang, direnungkan, diimajinasikan dengan kehidupan kita. Minta Roh Kudus mengimajinasikan buat kita. Nanti lihatlah akan berbeda. Vibrasi kita akan berbeda. Kalau kita ngerti lebih tentang Bapak Yahweh, pas pujian penyembahan pribadi maupun di sini juga akan berbeda. Kalau itu dilakukan minggu, nanti Ko Andre lihat mereka mengimajinasikan daftar akan berbeda kok hasilnya. Tidak usah disuruh-suruh, udah wah jinglak-jinglak sendiri, bukan show off dari hati. Ya, oke. Jadi ayat-ayat ini ya Bapak Ibu ya. Terus masih banyak loh. Ya, memuji Elohim dengan menggunakan nyanyian, alat-alat musik dan tarian, itu ayat-ayatnya ada banyak sekali. PR juga ya Bapak Ibu, kalau kita sebutkan di sini semua nanti sampai jam 8 pun tidak selesai pasti, karena ini masih seri panjang ya. Terus nah, ibadah pada hampir semua kepercayaan, kata hampir itu berarti ada yang tidak loh. Ada kepercayaan iman tertentu yang tidak pernah mau pakai musik, tapi sebagian besar itu menggunakan musik, karena musik menghasilkan vibrasi, dan vibrasi itu menggetarkan hati, menggetarkan tubuh, menggetarkan pikiran, imajinasi, penyembahan dan sebagainya. Dan yang disembah walaupun itu jahat pun seneng, apalagi Bapak Yahweh kita. Si jahat itu ya seneng disembah. Makanya juga ada musik yang waduh, yang merusak, makin merusak semakin seneng. Dan bagaimana? Masuk ke kampung, terus dedung, kaca-kaca pada pecah, lemari goyang, kulkas rusak, kok ya malah gini. Namanya apa itu? Ngerti kabeh. Sound horek ya. Nah, sama-sama horek. Mami saya tuh punya resep pribadi, namanya sayur horek-horek, itu yang enak. Kalau sound horek merusak, kalau horek-horek itu wah, kalau makan bisa sedep banget ya. Nah, itu khas Pekalongan itu ya. Jadi menimbulkan vibrasi. Jadi sejak adanya peradaban manusia itu musik sudah ada, walaupun musiknya mungkin belum berkembang sampai sekarang. Ini kan kompleks sekali Bapak Ibu ya. Justru kita lahir di zaman ini karena mau apapun ada semua sudahan ya, mau cuman sederhana ting ting sampai yang komputerized semua ada semua ya. Saya masih punya alat DJ loh sampai hari ini yang dulu saya tunjukkan. Kalau anak muda mau DJ, belajar DJ rohani, betul-betul janji ya, dipantau sama Kehilat, itu tak kasihkan. Karena saya pengen sekali ada anak muda bisa DJ rohani, bikin anak-anak muda yang lain ber-DJ ria tapi rohani semua, daripada nyasar ke yang lain-lain. Saya masih mimpi itu, belum ketemu. Sudah sekian tahun alatnya di kamar saya, takutnya nanti karaten Pak, rusak, nggak bisa dipakai. Ya, hai anak muda, ayo. DJ itu laku masalahnya. Kalau zaman dulu itu piano, terus keyboard. Nah, musik organnya zaman sekarang anak-anak itu DJ, dubstep dan sebagainya, itu organnya anak-anak zaman sekarang. Ya, jadi luas sekali pemakaiannya DJ. Nah, tapi yang ada kan DJ yang merusak banyakan. Nah, kenapa enggak DJ rohani gitu loh ya. Jadi musik ini penting. Dicuri, dibunuh dan dibinasakan oleh si jahat mau, padahal itu ciptaan Bapak Yahweh. Kok dikentang-kentangke? Tahu dikentang-kentangke enggak Bapak Ibu? Didiam-diamkan, dijar-jarke. Ya. Kok pikirnya kok kentang gitu ya, kok enggak labu atau abdi apel-apel kayak gitu ya. Oke, terus ya, semua di dalam alam semesta itu bergetar. Ya, yang tidak bergetar adalah bintang yang sudah mati atau namanya black hole. Ya, itu
suhunya pun dingin sekali, ya, yaitu sekitar minus 271-an derajat. Itu sangat dingin, itu mendekati 0 derajat absolut. Ya kalau 0 berarti tidak ada getaran sama sekali, tidak ada energi sama sekali, mati semuanya. Ya, semua yang di dalam kita itu bergetar semua loh Bapak Ibu. Apalagi di dalam otak kita itu setrumnya gede banget kalau dikumpulkan. Ngomong saya gitu aja, ini setrum sudah kemana-mana. Kita harus tahu Bapak Yahweh menciptakan sampai seperti itunya loh. Ya, yang muda-muda yang ingin belajar sains, belajarlah sains untuk lebih mengagumi Bapak Yahweh, bukan untuk jadi ateis seperti saya dulu. Ya, terpengaruh beberapa profesor saya yang ateis, ikut ateis. Ya, keblinger sama Charles Darwin yang sudah dibelokkan. Padahal Charles Darwin sendiri tidak pernah ngomong adanya evolusi manusia dari ketek gitu ya, nggak ada ngomong gitu. Ya, jadi itu banyak gereja pun keblinger karena ternyata hoax dipercayai. Ya, kasihan Darwin itu di apa namanya Lasonhara ya. Nah, dan itu lebih kejam karena seluruh dunia profesor pun jadi keblinger, jadi ateis. Ya, dampaknya itu lebih dosa dari perselingkuhan. Kalau perselingkuhan kata Pak Gembala 2 orang yang malu, yang izin itu ya. Kalau hoax itu Lasonhara sedunia bisa menderita loh. Ngertinya salah kok. Ya, nama yang tidak benar itu juga hasil dari Lasonhara ya Pak ya. Ngeri itu dampaknya. Pendeta titelnya berderet-deret dibilangi yang benar Yahweh. Ngawur Pak Lukas iki. Malah gitu. Pangkatmu apa? Titelmu apa? Nah, kok dikaitkan dengan titel? Mau nggak punya titel, namanya Yahweh kebenaran, ya tetap kebenaran, amin. Jadi Bapak Ibu nggak punya titel, udah umur, nggak sekolahan, menjelaskan Bapak Yahweh, jangan takut, karena yang Anda pegang, yang Anda utarakan ke lain orang, itu sebuah kebenaran. Walaupun yang lain, titelnya 15, doktor semua, profesor semua, kalau salah, ya salah. Mau rabi pangkat 10, kalau saya salah, ya salah. Ya, yang dihadapin Tuhan Yesus waktu itu rabinya rabi top semua loh. Tuhan Yesus ngomong apa? Kamu keturunan ular beludak. Itu misuh tingkat tinggi loh Bapak Ibu. Ya, kalau di bahasa Jawa kan mesti ngamuk kalau tidak seperti itu. Bener-bener kalau di sini kan gitu ya. Nah, kalau di Arab, di Eropa itu kamu babi gitu, wah sudah bisa paten-patenan, atau ular itu paten-patenan. Nah, di sini kan si A gitu ya, si guguk gitu ya, itu paten-patenan. Di sana enggak. Jadi ada beda sedikit kulturnya. Kalau misalnya kita ngomong orang gila, tandanya gimana Bapak Ibu? Tangannya gini toh? Nah, kalau di Eropa tahu gini. Jadi kalau dia gila, Bapak Ibu di Eropa, enggak ada yang ngopo tuh wong kuwi, bingung. Tapi kalau Anda gini, mudeng orang Eropa. Terus kalau anak-anak, Bapak Ibu melarang, tangannya gimana? Ayo praktek. Gini kan? Kalau Eropa enggak, seperti ini. Jadi beda culture ya. Gini enggak ngaruh di sana, tapi begitu gini, oh, aku dimarahin ini. Terus kalau jari, kalau nunjuk 1, angka 1 gimana Bapak Ibu? Gini kan? 2, 3, 4, 5. Di Eropa tidak, 1 itu jempol. Sebenarnya ini yang paling benar. Nah, ya nomor 1 kan jempol toh, harusnya toh. Kamu jempol number 1, ranking 1, ya harusnya gini memang yang benar. 1, 2, 3, 4, 5. Terus kalau sore hari agak gelap sedikit, setengah 6, lampu kecil mobilnya. Nanti jam 6 lampu besar. Nah, ternyata Jerman itu pembuat mobil, pencipta mobil dari awal, ternyata di sana nggak ada seperti itu. Lampu kecil itu adalah parkir sementara supaya orang tahu jangan ditabrak. Jadi adanya kalau jalan tidak ada lampu atau lampu besar tok. Nggak ada lampu kecil, remeng-remeng, lampu besar, itu kan filosofinya orang sini.
gitu ya. Jadi setiap culture itu ternyata berbeda-beda. Nah, kita belajar culture-nya Bapak Yahweh sekarang ya, karena Bapak Yahweh juga punya culture yang pasti benar dan baik. Jadi tes di alam itu tadi belum selesai. Nah, jadi punya vibrasi ya. Nah, vibrasinya kalau di yang tidak punya vibrasi atau black hole, lubang hitam itu getarannya sangat rendah, bisa 1/10.000 Hz. 1 Hz saja nggak ada. 1 Hz itu berarti 1 detik 1 gelombang. 1 detik 1 gelombang ini 1/10.000. Jadi 10.000 detik baru 1 kali. Ya, kalau ini misalnya nah ini A ya, tolong dimasukkan FOH dari gitar, saya ngambilnya dari ampli gitar. Dengar semua Bapak Ibu? Ya, ini A itu 440 Hz, berarti 1 detik itu bergetar 440 kali. Ya, kalau A-nya 1 oktav di bawah itu berarti 220 kali separuhnya. Oktav itu separuhnya terus atau 2 kalinya. Ya, lah ini kalau alam semesta yang tidak ada vibrasinya itu lambat sekali. Ya, karena kalau nol mungkin nggak ada, absolutnya belum ada, tapi mendekati nol. Itu yang namanya lubang hitam ya. Oke, terus jadi ini sedikit pelajaran sains ya Bapak Ibu ya. Jadi sains secara gampang supaya Bapak Ibu juga aku yang ngerti sains sidik-sidik loh sekarang ya. Nah, vibrasi bunyi mana? Ya, benda yang bergetar dapat menghasilkan energi. Jadi getaran itu menghasilkan energi, dan energi dapat berbentuk macam-macam. Bisa sinar, bisa magnet, bisa gesek, panas, bisa bunyi, ya macam-macam. Ya, terus kalau energi bunyi itu yang bisa ditangkap telinga kita itu dari frekuensi 20 Hz, berarti 1 detik bendanya itu bergetar 20 kali, kalau tadi 440 kali sampai 20.000 kali per detik. Ya. Nah, misalnya tadi ini 440, berarti ini 880, ini 1760, 2 kalinya lagi. Masih kecil sebetulnya, padahal ini sudah tinggi. Bisa enggak kalau Handri nyanyi setinggi ini? Telaknya digini gitu. Ya, nah, jadi itu ngitungnya kira-kira seperti itu ya, biar Anda walaupun anak Bapak Yahweh jemaat biasa ngerti sains sedikit-sedikit lah. Karena kan kalau 1/4 jam sebelumnya Pak Gembala di video pengantar itu juga tidak hanya khotbahan tapi juga diberi pengetahuan ya Pak ya, supaya anak-anak Bapak Yahweh tidak bodoh tapi pinter-pinter. Amin. Ya, jadi kalau diajak omong sama orang dunia nyambung. Kenapa? Ya supaya bisa nginjil. Saya nginjil saintis ya pakai bahasa sains, debat ya pakai sains. Kalau enggak mereka enggak mudeng, enggak cocok sama debat kita gitu. Ya untung saya pernah belajar sains, ngerti sedikit-sedikit ya pakai cara mereka gitu. Ya. Nah, tapi kalau kita sudah tua Bapak Ibu, 20.000 Hz-nya tadi itu menurun terus. Kalau sudah seumur saya sama Papi Lukas gitu, mungkin tinggal 10.000, 11.000, itu sudah bagus itu, sudah turun. Ya, kalau sesirel ya
masih pol 20.000, sak kok Andre mungkin 13.000 itu tak tawar ya. Ya ada yang makanya kalau semakin tinggi itu semakin tajam bunyinya, treble kalau orang ya. Makanya kalau announcer itu kebanyakan perempuan, frekuensinya tinggi, tajam, lebih jelas. Kalau announcer itu pengumuman itu orang laki-laki, apalagi suaranya Bapak Ibu dan saudara-saudara, wow, yang tua-tua bingung ya. Tapi kalau wanita lebih tajam karena frekuensinya tinggi tadi ya. Itu sedikit pengetahuan Bapak Ibu. Nah, Tuhan menciptakan sekian frekuensi. Oke, terus variasi bunyi dapat menghasilkan banyak nada. Umat manusia telah mengklasifikasi nada-nada tersebut dengan banyak ragam tangga nada. Jadi ada tangga nada yang kita kenal, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Dan sebagainya ya. Jadi itu tangga nada. Ada lagi tangga nada minor. Ya, kayak Arab-Arab gitu dah. Dangdut gitu. Itu minor ya. Agak low gitu ya. Nah, itu tangga nada minor. Jadi membentuk tangga nada dan tangga nada banyak kita saksikan. Next. Nah, tadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu ada 7 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7 kembali ke 1. Ya, itu tangga nada. Terus ada juga kalau di piano itu item-itemnya itu kan ada ya, bawah itu urut, terus item-itemnya dipasang, itu namanya kromatik. Ya, itu namanya kromatik, itu urut. Ya, nah, jadi ada 12 nada. Ya, jadi yang belum pernah main musik atau belajar musik, hari ini ada sedikit pengetahuan, sedikit oleh-oleh. Ya, terus ada lagi juga yang terdiri cuma dari 5 nada, namanya pentatonis. Misalnya apa? Kira-kira lagu apa? Hanya wah inilah gitu. Mandarin ya. Nah, ada lagi yang tangga nadanya apa itu? Makan gurami pesmol di IBC gitu ya. Lagunya Sunda itu terdiri dari 5 nada
Ya, jadi kita ngerti sekarang. Oh, kalau makanan Sunda ada suling Sunda, sudah diajari di KPI Alefto itu pentatonik Sunda. Kalau pas mantenannya Tionghoa yang nyanyi pakai congsam itu pentatonik Mandarin. Nah, nadanya dasarnya 5, tapi kadang ditambahi untuk variasi. Sekarang lebih mudeng, ya. Dan itu membentuk vibrasi yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Ya, tadi aja antara tangga nada mayor tadi yang urut sama minor aja sudah beda. Ya. Nah, yang pentatonik itu seringnya dipakai yang tangga nada tradisional di Afrika, di Asia. Tangga nada pentatonik tidak hanya 2, banyak sekali. Banyak sekali. Gamelan itu juga pentatonik. Setelannya gamelan ada yang selindro, ada yang pelok, betul ya. Nah, gamelan Jawa itu lebih pelan. Kalau gamelan Bali itu musiknya musik perang, gitu kan. Nah, karena itu mengiringi musik perang. Kalau di Jawa tong ting tong tang ting tong tang ting dong gitu. Pakai gong besar, pelan gitu ya. Singanunya juga tariannya juga pelan gitu. Kalau di Bali kan kayak perang kalau di sana. Karena di Bali itu dulu kalau tidak salah ada berapa bagian 7 atau 9 suku apa yang perang gitu. Mesti baca lagi, saya agak lupa ya. Terus nah, heksagonis terdiri dari 6, biasanya untuk jazz yang sifatnya blues. Blues itu orang kulit hitam zaman dulu dari Afrika diambil ke Amerika suruh jadi budak. Lah mereka ternyata dikristenkan, terus lagu-lagu sebagai budak keluhan kepada Tuhan, pakainya blues. Obed pasti tahu. Pedal saya lari kemana nih? Ya, blues itu tua keempat menam, kembali lagi tua keempat menam. Tahu ya Obed ya? Sambil ngeluh, sambil nyanyi gitu ya, mungkin ya Yahweh. Ya kayak blues gitu, itu 6 nada pakainya Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kembali lagi 2, 4, 5. Ya, itu agak ngejazz itu. Ya, kalau di sana kita kayaknya apa tuh? Kalau di blues yang asli itu lagu penyembahan ternyata sama orang-orang Afrika. Buat kita opo toki. Nah, ternyata manusia itu ekspresinya berbeda karena latar belakangnya juga berbeda. Mereka ngarang 6 nada ini untuk penyembahan mereka. Ya sekarang jadi jazz, jadi macam-macam. Tapi awalnya itu mereka hidupnya sengsara. Salah sedikit dihukum itu. Jadi berat sekali. Nah itu keluhan-keluhan pakai nada-nada blues tadi, 6 nada. Nah itu dari alamnya mereka, Roh Kudusnya ya mungkin ngasih 6 nada itu awalnya ya. Kalau kita mungkin Jawa asli menyembah mungkin ya pakai gamelan. Ya 5 nada. Ada juga toh yang gereja-gereja menggunakan keroncong untuk pujian dan penyembahan, ada juga ya. Nah oke, tadi yang tradisi Jawa, pelok dan slendro sudah saya kemukakan. Terus nah ada lagi yang Arabian scale, Indian scale.
mikrotonal, Turkish. Itu tangga nadanya beda-beda. Persia, Jepang, ya pakai koto itu, pakai saku haji, gitu. Ya mistik sekali. Terus Korea beda lagi, Thailand beda lagi, Vietnam, tiung 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 tiung. Musiknya kalau menyetel di YouTube Vietnam seperti itu, ya. Terus, nah, vibrasi musik tadi menimbulkan efek atau ambience atau sensasi yang berbeda, Bapak Ibu. Tadi sensasi blues, mungkin kita nggak suka, tapi orang kulit hitam zaman berapa ratus tahun yang lalu sebagai budak, dia bisa nangis ke Tuhan. Kita mungkin nggak bisa, karena sensasinya beda. Seperti misalnya kalau Bapak Ibu tiap hari pagi tidak boleh makan bubur, biskuit Regal yang dimasukkan teh atau susu terus diginikan ya iklannya dulu, tapi tiap hari suruh makan roti gimana? Nggak suka toh? Nah sama. Sebaliknya orang bule tiap hari pagi suruh makan nasi goreng gitu, atau pecel. Kemarin kita dijajak ke pecel sama Coach Jameson, pecel yang pedes gitu gimana? Blokek orang, ya orang bule-bule ini kalau saya ajak makan pedes, waduh langsung perutnya sakit. Jadi nggak sama, ya latar belakang beda, penerimaannya beda. Nah untung kita disatukan dalam Bapak Dewi, kita bisa belajar kulturnya Elohim sendiri. Nah, terus menimbulkan sensasi apa saja? Emosi bisa positif, bisa negatif. Ya, tadi misalnya, ayo jangan tepuk tangan, tapi goyang misalnya lah. Berarti Ko Andre menyuruh Anda untuk menciptakan sensasi yang berbeda dari tepuk tangan. Ya, oke, mungkin kalau tadi tidak disuruh goyang Ko Andre, yang encoknya kumat nggak sembuh mungkin ya. Begitu goyang, loh dalam Bapak Yahweh kok encok saya kok kacek ya gitu ya. Nah, jadi ada perbedaan Bapak Ibu, menimbulkan energi. Tadi waktu praise kan, apalagi kalau mars kayak orkestra tadi, ada yang kenceng gitu, sensasinya beda. Ada yang mendayu-dayu gitu. Nah, sensasi ya Bapak Ibu. Terus apa lagi untuk relaksasi? Terus musik, misalnya kalau saya main sama seperti ini, sudah beda nuansanya, padahal cuma satu knop tok loh. Beda ya Bapak Ibu ya, satu kayak jauh gitu, yang satunya ini deket. Yang ini nuansanya sudah jauh. Nah itu, kalau pas kita menyembah dengan
kayak yang tadi itu kayak lebih cedak sama Yim gitu ya. Kalau yang ini di sini gitu, sensasinya sudah beda. Nah itu tim musik bisa belajar untuk membuat ambience. Ya, jadi kalau mau suasananya mistik menjauh ke arah Samayim, ya dibuat nuansa yang berbeda. Kalau aku di sini gitu ya, nuansanya akan beda lagi. Itu akan membantu di gereja. Ya, semua ini bungkus, Bapak Ibu. Saya kadang-kadang, teknis dibahas-bahas, yang penting hati. Ya betul, yang penting hati. Tapi kalau yang penting hati, kenapa kok pakaiannya ganti-ganti? Pakaiannya mbok satu aja gitu. Yang penting hati. Kadang-kadang orang itu terlalu sempit pandangannya, ya. Yang penting setia, ya betul, yang penting setia. Tapi kalau itu tok ya berarti ayat yang lain disobek gitu. Ya enggak gitulah. Harmonisasi itu berarti ya semua penting, porsinya, tatanannya porsinya gimana, kapan dan sebagainya harus tahu. Itulah pengetahuan. Kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu apa toh? Ilmu salah satunya, pengetahuan. Karena untuk mengetahui benar atau salah, baik atau jelek dan sebagainya, yo mesti belajar. Coba anak kecil tidak pernah diajar sama sekali, ngerti kebenaran enggak? Liar. Nah, diajari supaya anak kecil ngerti yang benar dan berbuat yang benar. Itulah salah satu unsur dari roh dan kebenaran. Ya, ini yang roh, yang di luar roh itu kebenarannya ya belajar. Di mana bisa dapatnya? Torah. Torahnya jalankannya gimana? Lah yang dijalankannya gimana? Torahnya supaya bisa bagus, sempurna, gimana Bapak Ibu? Gimana? Nah itu kalau mau tahu detailnya gimana? Setel YouTube hari Rebo, Torah Kayim dikhotbahkan oleh Ko Jameson. Betul ya kok? Itu ya judulnya ya. Nah, jadi Torahnya hidup karena Torah itu dipraktekkan oleh Tuhan Yesus seperti yang Ko Handri ngomong. Nah, apa yang dipraktekkan ditiru aja sudah. Kita hidupnya jadi Torah Kayim. Ya, main musik pun jadi Kayim. Tidak mati gitu loh. Karena apa? Melaksanakan Torah berupa musik, dipersembahkan full ke Tuhan. Ya musiknya jadi Torah Kayim juga. Nyanyian kita, gerakan kita jadi Torah Kayim. Nah itu Tuhan Yesus sudah lakukan. Nah, saya tidak khotbah di sini karena sudah dikhotbahkan hari Rabu yang lalu. Ya, kalau kemarin pagi khotbahnya apa? Siapa yang khotbah kemarin pagi? Ada yo lah, ngerti orangnya. Tapi judulnya lali. Ya diputar lagi. Ya, sudah lihat yang diunggah kemarin ya Pak, yang kemah ya. Nah, jadi lain kali yang mau ikut kemah lebih banyak supaya ngerti. Wah, ya enak juga ya kumpul-kumpul gitu. Oke, selingan ya. Nah, menimbulkan nostalgia kepada orang, kepada Bapak Yahweh, misalnya cinta mula-mula kepada Bapak Yahweh dulu. Terus ingat, iya ya, sekarang kok hati saya hampa. Padahal dulu waktu cinta mula-mula kepada Bapak Yahweh, apapun tak persembahkan. Nah, bisa menggugah kembali musik ini, vibrasi ini. Ya, jadi yang sudah lupa, yang sudah hatinya beku, bisa lagi dengan vibrasi melalui musik digugah kembali. Ketenangan, nostalgia, euforia, wajib. Next. Apalagi refleksi diri. Musik juga bisa social connection kayak tadi antara WL sama jemaat. Yuk gini, nah itu social koneksi hubungan ya. Nah juga Elohim connection juga bisa ya. Terus spiritual, mengandung spiritual, misalnya kata-kata dan musiknya. Nah dulu saya pernah Bapak Ibu, saya pelayanan walaupun masih ayunan di Hotel Phoenix Heritage di Jogja ya, di dekatnya hotel apa itu yang gede itu, Santika ya, kacek dua rumah kalau tidak salah dengan Santika. Itu pelayanan musik saya
terjelek sepanjang hidup saya. Salah sampai akhirnya WL-nya wes rasa pakai musik. Nggak tahu bisa salah terus. Padahal persiapan udah di stop, akhirnya nggak pada musik. Tapi pas sudah altar call, sudah selesai, terus ditanya, ada bapak-bapak yang bertobat, terus ditanya sama yang khotbah, kamu kok bisa kok bisa bertobat? Apa yang menggerakkan kamu? Tuhan itu menggerakkan hati saya untuk bertobat ketika saya datang sebelum kebaktian ini. Itu loh bapak yang itu waktu itu saya masih belum terlalu botak ya. Sekarang Agus agak gundul sedikit ya. Nah, sorry ya Pak Agus ya. Nah, saya itu kelentingan sambil nyembah gitu. Ternyata itu sudah membuat dia kepengen. Jadi sebelum kebaktian, jadi saya, aduh Tuhan, ya wis, memang ada yang bertobat walaupun musik saya pelayanan hancur-cur waktu itu, tapi ternyata ada buahnya. Sebelum kebaktian loh, ini udah nyembah sambil bersih-bersih alam roh gitu ya. Ternyata ada buahnya. Jadi nggak mesti secara manusia hancur, tapi ternyata saya agak lega, pulang jadi nggak sia-sia karena ada yang bertobat melalui pelayanan musik saya waktu itu. Jadi bentuk vibrasi ilahi, ya hati kita connection, Tuhan bekerja. Terus kreativitas juga bisa. Ya ini kalau dibahas satu-satu panjang sekali Bapak Ibu, saya hanya poin-poinnya aja. Kesadaran dan pengakuan diri, yaitu tadi dari obat lama-lama dari musik bisa sadar, oh saya butuh akan Tuhan, akhirnya bertobat. Terus apalagi konsentrasi, ada yang kalau belajar pakai musik malah bingung, tapi ada yang pakai musik ngeh. Jadi setiap orang juga berbeda. Ada yang mengurangi rasa sakit. Sekolah musik kami dulu pernah eksperimen bareng dengan sekolah nurse ya. Nah, pakai musik tertentu kita modifikasi di komputer, terus akhirnya diterapkan di orang yang kecelakaan. Satu orang 45 yang satu yang semua diobati, yang satu pakai musik, yang satu enggak. Ternyata kuat menahan rasa sakit yang pakai musik lebih hebat ternyata. Ya, itu kami sekolah musik kami dulu pernah benar-benar eksperimen bareng di situ. Jadi kita tahu hasilnya ternyata benar bisa mengurangi rasa sakit. Apalagi meningkatkan mood, memori, vitalitas, kebugaran. Ada Kohoguan di sini? Nggak ada ya? Nah itu kalau nge-gym di Kohoguan kasih cedung. Nah itu musiknya pas kalau yang untuk kayak disco untuk aerobik, untuk macam-macam, wah meningkatkan mood untuk berolahraga. Bayangkan musiknya klasik yang ngiut, terus kita suruh gerak gini bisa nggak Bapak Ibu? Ya geraknya ngiut, nggak bisa gitu. Ya, motivasi, empati, pengembangan bahasa, kualitas tidur. Ada gelombang tertentu dipasang, kita lebih cepat relaks otak kita dan lebih cepat tidur atau kualitas tidurnya lebih dalam. Ya, ini jam 8:05, saya stop dulu. Nyambung bulan depan ya Bapak Ibu. Saya nggak tahu minggu kedua bulan depan itu hari raya nggak? Kalau hari raya berarti saya nanti akan geser ya Pak. Ya saya menyesuaikan jadwalnya aja di sini. Itu dulu Bapak Ibu, masih panjang ini. Ya, sebetulnya ada simulasi dan sebagainya akan tambah menarik, tapi kita dibatasi waktu, juga harus kebaktian. Saya sudahi dulu Bapak Ibu, jadi ini belum selesai semua, nyambung, tapi saya berharap kiranya tambah pengetahuan dan tentunya pengetahuan antar kita dan Tuhan dan kita dan manusia lain. Amin. Bapak Ibu, siapa yang merasa ini ada manfaatnya? Ya sudah, saya lega pulang. Oke, Bapak Yahweh memberkati, sukses untuk kita semua Bapak Ibu. Baik, saudara-saudara, kita akan dengar pengumuman.
kita akan Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tal Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Hadirilah hari raya yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh, Hari Raya Yom Teruah atau peniupan nafiri pada hari Senin 22 September 2025 pukul 6 sore dengan tema Tahun Pefaf, Tahun Pertobatan, Pemulihan, dan Penuaian Rohani melalui iman kepada Yeshua HaMashiach. Bagi jemaat live streaming, saudara bisa menyiapkan apel dan madu untuk dimakan bersama sebagai simbol memasuki tahun yang baru dan manis. Dalam rangka merayakan perayaan Yom Teruah, akan dilaksanakan aksi sosial donor darah pada hari Minggu 28 September 2025 pukul 9 pagi di Kehilat. Hari Raya Yom Kippur atau Pendamaian dilaksanakan pada hari Rabu 1 Oktober 2025 pukul 6 sore dengan tema Pemulihan dan Pertobatan. Jemaat di Kehilat dimohon untuk membawa kertas bertuliskan dosa-dosa untuk dibakar. Bagi jemaat live streaming, saudara dapat mengikuti tindakan profetik tersebut di rumah masing-masing. Dan dalam memperingati Hari Raya Yom Kippur, kami mengajak saudara untuk berpuasa selama 25 jam, dimulai pada hari Rabu 1 Oktober 2025 pukul 6 sore dan buka puasa pada hari Kamis 2 Oktober 2025 pukul 7 malam. Mengundang seluruh jemaat dan pelayan Tuhan dari semua divisi untuk hadir dalam doa puasa dan buka puasa bersama pada hari Kamis 2 Oktober 2025 pukul 6 sore di Kehilat. Hari Raya Sukkot atau Pondok Daun diadakan pada hari Senin 6 Oktober 2025 pukul 6 sore dengan tema Hosana Rabbah, Keselamatan Agung. Perayaan Shemini Atzeret diadakan pada hari Senin 13 Oktober 2025 pukul 6 sore dengan tema Hosana Rabbah, Keselamatan Agung. Perayaan Simchat Torah dilaksanakan pada hari Selasa 14 Oktober 2025 pukul 6 sore dengan tema Torah Yahweh, Pelita bagi orang percaya. Ibadah Rabu digabung Selasa. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tal Update News selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. amin. Itulah pengumumannya, saudara-saudara. Dan saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Peter. Ada banyak pengetahuan yang kita dapatkan hari ini melalui musik, ya. Dan itu pasti akan menyenangkan hati Tuhan. Baik, saudara-saudara, kita akan akhiri kebaktian kita. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa Yahweh. Pada saat ini kami sudah selesai dalam melaksanakan ibadah. Dan esok kami akan memasuki hari raya, sehingga kami bisa mengikutinya secara lengkap. Terima kasih Bapa. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yeshua HaMashiach, sehingga kami bisa mengikutinya secara lengkap. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita. Kita akan terima berkat Kohanim. Yefareke Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wikuneka. Yisa Yahweh panau eleka V'yashem lecha shalom. Amin. Baruch
ata bair ufaruk ata besadeh, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Baruk peripit neka ufri atmatka ufri faim teka syikar ala peka westorosoneka, diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu dan hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboika ufaruk ata betseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu meleka olam, Shem Yeshua Hamashiach wa Ruach HaKodesh kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pulang, selamat beraktivitas. Bapak Yahweh selalu memberkati kita semua. Pujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamashiach untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamashiach di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.